Halo viewers. Halo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hedian. Dan aku udah lama banget gak buat video. Hari ini aku mau ngejawab tentang beberapa pertanyaan atau keresahan-keresahan yang mungkin sedang kalian alami gitu. Karena SBMPTN udah mulai daftar ya dari tanggal 23 kemarin. Jadi mungkin pertanyaannya adalah apakah harus cepat-cepat daftar atau enggak sih? Atau kak, aku takut kalau cepat-cepat daftar nanti aku masuknya gelombang pertama. Duh, ini gimana ya kak? Kalau aku masuk gelombang pertama aku masih belum siap, aku masih pengen belajar lebih lama gitu. Nah ini kak, untuk advice atau saran-saran yang bisa diberikan sehingga permasalahan-permasalahan ini bisa terselesaikan. Kita akan bahas tentang seputar UTBK hari ini. Aku harap dengan adanya video ini permasalahan-permasalahan yang ada di pikiran kalian bisa lebih cepat terselesaikan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Kak, harusnya daftar kapan sih UTBK ini? Nah, kalau dari aku teman-teman, yang pertama adalah lihat situasi terlebih dahulu. Jadi gini, kalau dari pengalaman aku, biasanya kalau daftar-daftar di awal sekarang, kemungkinan besar dapatnya di gelombang pertama. Nah, kalau ditanya, Kak, aku nggak mau gelombang pertama, tapi aku juga takut nggak dapet panlok di Jakarta misalnya, atau panlok di daerah aku misalnya. Jadi teman-teman, kalau dari pengalaman beberapa tahun yang lalu, sekarang kan masih ada pengumuman SNMPTN. Pengumuman SNMPTN itu di tanggal 29. Nah, saran dari aku, mending kalian daftar sekitar tanggal 27 atau 28 atau setelah tanggal 29. Tunggu pengumuman SNMPTN terlebih dahulu. Karena kalau di tahun lalu, kalau daftar setelah SNMPTN, biasanya yang tadi dampaknya adalah kita nggak bisa dapat panlok di Jakarta karena sudah penuh gitu. Dan biasanya yang daftar setelah SNMPTN pengumuman itu dapatnya di gelombang kedua karena gelombang pertamanya sudah penuh misalnya. Jadi saran dari aku mungkin bisa daftar sebelum tanggal 29 sehingga bisa dapat di Jakarta juga dan bisa dapat akhir gelombang pertama atau di awal gelombang kedua. Kita belum tahu karena gelombang pertama dan gelombang kedua ini kan yang tentukan oleh LTMPT ya. Jadi kalau dari pengalaman biasanya saran yang bisa aku berikan seperti itu. Kenapa sih kak jangan di awal-awal? Kan bukannya kalau di awal-awal bagus ya. Nah kalau dari aku sih sebenarnya nggak masalah sih teman-teman mau di awal atau enggak. Cuman mungkin hal yang harus kita ketahui atau fakta yang harus kita ketahui biasanya setelah UTBK di hari pertama atau di hari kedua itu testimoni banyak banget di Twitter, di sosial media lain, sehingga kadang-kadang ini bisa ngebuat dua hal nih teman-teman. Bisa ngebuat orang yang memang membutuhkan testimoni tersebut jadi belajar lebih keras dan nilainya jadi lebih bagus, atau yang kedua orang yang mendengar testimoni-testimoni tersebut kadang-kadang ngebuat jadi kacau gitu pikirannya. Aduh yang ini keluar, yang itu keluar, aku belum belajar, jadi gimana nih gitu. Jadi saran dari aku coba perhatikan diri kalian juga. Apakah kalian termasuk orang yang kalau dengar testimoni jadi kacau pikirannya, atau orang-orang yang kalau dengar testimoni jadi semangat gitu belajarnya dan bisa mengetahui kira-kira di UTBK tersebut materi-materinya yang keluar itu seperti apa. Nah hal seperti ini teman-teman memang susah sekali untuk dikontrol ya teman-teman ya. Kadang-kadang ada rasa tidak adil juga jika memang pas selesai UTBK tiba-tiba keluar gitu testimoninya gitu. Atau misalnya keluar soal-soal yang mirip gitu. Kadang-kadang kan kita kasihan juga sama yang gelombang pertama ya. Karena hal tersebut sulit untuk dikontrol, sekarang kita fokus kepada hal yang bisa kita kontrol aja. Kita termasuk orang yang seperti apa, bagaimana strategi kita sehingga pada akhirnya kita fokus ke diri kita dan kita bisa memperbesar peluang kita untuk lulus gitu. Jadi kalau ditanya mendingan gelombang pertama atau gelombang kedua itu balik lagi ke teman-teman. Tapi kalau dari pengalaman aku sebenarnya nggak apa-apa kalau mau gelombang pertama tapi jangan di awal-awal kalau dari aku gitu sarannya. Karena takutnya kalau di awal-awal yang tadi tiba-tiba testimoninya keluar terus nilai yang setelah gelombang pertama jadi lebih besar gitu. Itu dari pengalaman aku ya, mungkin dari pengalaman teman-teman juga bisa berbeda. Jadi kalau ditanya kak kapan waktu terbaik untuk mendaftar, saran dari aku adalah sebelum pengumuman SNMPTN bisa didaftarkan di tanggal 27 atau 28. Yang kedua, kak emang nilai UTBK sepenting itu ya? Bukannya kalaupun kita nilai UTBK-nya kecil kita masih bisa ikut mandiri-mandiri yang lain. Nah, menurut aku teman-teman nilai UTBK itu sepenting itu. Kenapa? Yang pertama, dari tahun-tahun sebelumnya ada beberapa mandiri yang menggunakan nilai UTBK atau bahkan STAN juga menggunakan nilai UTBK. Jadi saran dari aku semakin tinggi nilai UTBK kita juga semakin bagus. Untuk apakah? Untuk memperbesar peluang di jalur-jalur lain. Saran dari aku nilai UTBK ini harus sangat dibaguskan teman-teman. Biar nanti kalau kita nggak lulus di SBMPTN kita bisa lulus di jalur-jalur yang lain. Oke yang ketiga ini juga sering ditanyakan mendingan gelombang pertama atau gelombang kedua. Menurut aku nggak masalah teman-teman mau gelombang pertama atau gelombang kedua. Tapi dari pengalaman dan analisis aku biasanya yang besar itu nilainya adalah mereka yang berada di tengah-tengah.
Jadi gelombang pertama tapi tesnya di pertengahan, gelombang kedua juga tesnya di pertengahan. Nah yang selanjutnya pertanyaan, Kak aku masih berharap SNMPTN tapi waktu UTBK tinggal sedikit lagi nih Kak, apa yang harus dilakukan? Saran dari aku teman-teman, jangan terlalu berharap di SNMPTN, walaupun aku tahu rasanya tuh kayak aduh bentar lagi pengumuman gitu, aduh aku pengen lulus gitu. Atau kadang-kadang di bayangan kita udah kayak aduh lulus terus pakai jaket alma mater kebanggaan kita, ngelihat pengumuman, ngelihat respon orang-orang di sekitar kita, tahu kita lulus seperti apa. Menurut aku hindarkan segala asumsi yang ada di pikiran kita, serahkan sama Tuhan, kasih yang terbaik, berdoa juga, tapi jangan terlalu berharap dengan SNMPTN. Karena dari pengalaman aku, biasanya yang gagal di SBMPTN adalah mereka yang terlalu berharap di SNMPTN, pas lihat pengumuman ternyata nggak lulus, dan jarak antara waktu untuk belajar SBMPTN-nya jadi semakin sedikit, atau dia perlu healing dulu atau perlu bangkit dulu, sehingga itu kan membutuhkan waktu ya, itu takes time. Dan pada akhirnya dia belajar jadi telat gitu teman-teman. Jadi saran dari aku, walaupun memang perasaan itu ada ya, aku juga dulu waktu nunggu pengumuman SNMPTN, aduh aku lulus gak ya, aku pengen lulus nih, aku pengen banggain kedua orang tua aku nih, aku pengen ngelihat warna hijau nih dulu, warna hijau kan, kalau sekarang kan udah beda gitu di SNMPTN-nya. Semoga bisa ya Allah, semoga bisa gitu. Tapi kita harus yakin bahwa kemungkinan terburuk itu pasti ada. Jadi coba lihat kemungkinan terburuknya dan coba siapkan strategi untuk mengatasi kemungkinan terburuk itu seperti apa, dengan cara tidak berharap dan tetap berjuang di SBMPTN. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, Kak strategi pilihan jurusannya gimana sih? Nah kalau untuk jurusan ini teman-teman, aku sangat menyarankan coba dilihat dari peluang karir seperti apa. Yang kedua, coba lihat minat teman-teman kayak gimana. Kak gimana Kak tahu peluang karir, minat dan segala macamnya? Saran dari aku, coba mulai diskusi atau mulai tanya sama orang-orang yang sudah kuliah di bidangnya sekarang. Jangan sampai teman-teman belajar keras, udah pengen jurusan itu, tapi karena teman-teman gak cari tahu informasinya lebih lanjut tentang jurusan tersebut, peluang karirnya seperti apa, pas udah lulus tiba-tiba kaget gitu. Pas kuliah gitu, kok kayak gini ya jurusannya ya, kok di luar dugaan aku ya. Jadi teman-teman juga harus tahu plus minusnya di jurusan tersebut tuh kayak gimana. Karena sayang sekali teman-teman udah berjuang semaksimal mungkin, tapi ternyata pas udah sampai di kampus teman-teman ngerasa kayak itu bukan jurusan yang aku inginkan, atau aku kaget ternyata ada hal-hal yang gak aku tahu di jurusan tersebut gitu. Jadi saran dari aku, coba tanyakan sama orang-orang yang sudah berkuliah di sana. Jangan tanyakan enaknya aja, tanyakan juga gak enaknya apa, tugas-tugasnya seperti apa, sistem perkuliahannya kayak gimana gitu. Karena menurut aku beberapa hal itulah yang bisa ngebuat kita bisa survive di perguruan tinggi nantinya. Nilai aman skor UTBK biar lulus tuh berapa sih? Nah kalau dari analisis aku teman-teman, untuk jurusan-jurusan favorit biasanya itu nilai UTBK-nya kisaran 690-an. 690-an itu udah mepet banget. Jadi saran dari aku adalah coba mendapatkan skor di atas 690, 700-an, 750. Itu kalau teman-teman udah dapat skor di atas 750, itu menurut aku udah aman banget teman-teman mau milih apa gitu. Teman-teman kalau mau milih suatu jurusan tertentu tinggal milih aja. Kalau rata-rata teman-teman sudah 750. Karena untuk anak-anak yang lulus di tahun lalu kalau aku lihat 750 tuh udah bisa masuk Fasilkom yang ada di UI, sistem informasi, ilmu komputer, kedokteran pun juga udah bisa. Jadi saran dari aku, coba buat target sebesar-besarnya. Pun kalau minimalnya aku sarankan di atas 750. Biar target yang dipasang lebih besar dan proses teman-teman berjuang untuk kesana juga akan jauh lebih besar. Waktunya udah gak banyak, ini udah deg-degan banget. Aku aja yang gak ujian deg-degan juga. Jadi aku sangat menyarankan, coba perhatikan beberapa faktor yang sudah aku sebutkan. Karena hal itu bisa membuat peluang teman-teman jauh lebih besar ketika teman-teman memperhatikan hal tersebut. Mungkin cukup segitu aja video hari ini dari aku. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Aku akan seneng banget bacanya, dan kalau aku bisa jawab insya Allah akan aku jawab. Makasih banget udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya, dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.